Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Safira dengan NIM 1401202 dari kelompok 5, Dasar-Dasar Genetika, Paralel 2. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai olah data seleksi kuantitatif dasar-dasar genetika, yang mana seleksi kuantitatif sendiri terbagi menjadi dua, yakni seleksi kuantitatif individu dan juga seleksi famili. Selanjutnya, kita akan menyeleksi eh, seleksi individu dengan data ikan kelompok 5. Kita akan merata-ratakan ini semua, dan ikan yang terpilih adalah ikan yang yang panjang totalnya melebihi rata-rata. Dan kita peroleh dengan saksama bahwa ikan yang melebihi rata-rata ada 6 ikan. Dan ikan yang lolos seleksi adalah keenam ikan ini. Selanjutnya, seleksi famili. Uh, untuk data ikan kelompok 5, kelompok 7, kemudian kita seleksikan seleksi famili. Uh, Masing-masing dari data ini kita ratakan dengan rumus average, lalu mendrag datanya dari atas ke bawah itu. Lalu seperti ini F5 sampai F19. Lalu dari ketiga rata-rata ini kita peroleh rata yang tinggi adalah rata-rata data ikan kelompok 5. Selanjutnya, seleksi famili kelompok 5, 6, dan kelompok 7, yang mana menggunakan bobot. Nah, kita akan melaksanakan seleksi between dan juga seleksi within. Yang mana seleksi between yaitu melakukan rata-rata dari tiap famili. Yang digunakan dalam seleksi between menggunakan data dengan rata-rata terbesar. Maka dari itu, kita menggunakan famili dari kelompok 5, kelompok 6, dan juga kelompok 7. Lalu ternyata dari ketiga data ini yang rata-ratanya paling besar adalah famili kelompok 5. Famili kelompok 5 dengan rata-rata 29,2, dan kelompok 5 lah yang berhasil lolos di seleksi between. Selanjutnya seleksi between. Seleksi between kita peroleh dari 5 data teratas dari setiap famili. Ini 5 data teratas dari kelompok 5, kelompok 6, juga kelompok 7. Selanjutnya, data bobot total. Data bobot total tadi di kelompok 7 ada 2 betina. Jadi 2 betina itu kita abaikan karena kita akan memperoleh uh, seleksi dengan monoseks, yang mana yang akan menghasilkan satu jenis kelamin saja, yaitu jantan. Lalu tadi data jantannya kita copy ke sini, lalu kita ratakan. Rata-rata ini sudah kita dapatkan, lalu kita masuk ke seleksi generasi 0 dengan 10 data teratas. Lalu kita rata-ratakan dengan rumus average, dan juga kita ambil standar deviasinya dengan rumus PDF, lalu kita tarik dari atas ke bawah kayak dari G3 ke G12 ini gitu. Selanjutnya di generasi yang pertama atau G1, eh, kita akan menggunakan rumus norm INV ren titik koma H4 lalu sampai G6. H4 ini apa sih? H4 adalah rata-rata dari generasi sebelumnya. Dan G6 adalah standar deviasi dari generasi sebelumnya. Gitu. Kenapa ada tanda dolar di sini? Tanda dolar difungsikan sebagai alat pengunci dari data tersebut gitu, agar datanya tidak berubah. Lalu data ini nantinya akan kita copy ke kolom yang sebelahnya. Selanjutnya, data ini akan kita copy ke kolom sebelahnya. Lalu kita tidak lupa melakukan special value untuk agar data tidak bergerak. Lalu kita rata-ratakan, lalu kita seleksi 10 data teratas. Tidak lupa pula dari 10 data teratas ini kita rata-ratakan, dan juga standar deviasi kita lakukan. Hal ini berlaku kepada generasi setelahnya, seperti generasi 2, generasi 3, generasi 4, generasi 5, generasi 6. Ini saya melakukan sampai generasi 5. Sama seperti generasi 1, 2, hingga 5, kita memperlakukan hal ini, dan rata-rata sudah kita peroleh, standar deviasi juga sudah kita peroleh. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu genetic gain.
Genetic gain kita peroleh dari rata-rata generasi setelahnya dikurang dengan generasi sebelumnya, dibagi dengan rata-rata generasi sebelumnya dikali dengan 100. Ini seperti ini genetic gain. Seperti ini C4 min C3 dibagi C3 dikali 100 gitu. Lalu kita lakukan data yang tadi, data di generasi yang ke-6, kita lakukan pembulatan. Pembulatan ini dengan rumus round B12 titik koma 0,1 untuk menghilangkan eh, angka di belakang komanya agar datanya juga bulat. Gitu. Lalu pembulatan ini kita copy ke sini. Lalu kita sama dengan count if B11, C40, E12 yang mana masing-masing dari ini data saya adalah berjumlah 1. Untuk nantinya akan kita buat menjadi sebuah grafik. Seperti itu. Kemudian kita cari juga data X dan Y-nya, yang mana X ini kita peroleh dari average, dan Y angka terbesar dan terkecil untuk di kurva, seperti itu. Lalu data X dan Y ini merupakan visualisasi yang akan kita gunakan dalam kurva nantinya, seperti itu. Dan kurva yang kita dapatkan atau grafik yang kita dapatkan seperti ini. Saya mendapatkan grafik seperti ini dengan datar seperti ini karena setiap data itu berjumlah hanya satu, jadi datanya datar seperti ini. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.